Tuhan. Kau penyelamat hidupku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab kami milik-Mu, sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, kasih setia-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku.
Sebab kami ini milik-Mu ya Tuhan. Sebab aku milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu. kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan pujian kami boleh menjadikan dupa yang berbau harum di dalam nama-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah pelihara kami sepanjang hari kami. Dari hari lepas hari Tuhan. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang menolong kami. Bahkan Tuhan Engkau yang memberikan kesukaan hati di dalam kami Tuhan. Sehingga kami boleh kembali memuji dan mempermuliakan Engkau. Dan kini tiba saatnya Tuhan. Kalau kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berikan Tuhan tanah hati kami yang baik Tuhan. Sehingga firman-Mu yang ditaburkan Tuhan boleh berbuah-buah dan menjadikan berkat bagi kami. Dan sembunyikan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di balik salib-Mu. Sehingga Tuhan firman yang ditaburkan Tuhan boleh menjadikan berkat bagi setiap telinga yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya berdiri di depan miliknya Tuhan. Amin. Umat yang ditebus oleh darahnya sendiri. Oleh darah Yesus yang mahal. Yang tidak bercacat. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Dan kasih setianya menghidupkan kita. Puji Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita untuk membuka kitab Nehemia dan membaca mulai ayat yang
dan yang keempat. Nehemia 1, maksud saya, Nehemia 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Pertanyaan wajib. Bapak Ibu sudah bersuka cita pagi ini? Yang bersuka cita lambaikan tangan. Ya, Nehemia pasal 1 ayat 3 dan 4, saya membacanya demikian. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintahnya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kita membaca bersama kisah tentang Nehemia yang mendapat kabar dari Yerusalem. Jadi ada seorang nabi bernama Hanani sedang melancong, saudara-saudara, pergi ke Babel hanya untuk menemui Nehemia. Saudara-saudara, saya tidak tahu kenapa Nehemia yang dicari dia. Nehemia bukanlah seorang hamba Tuhan full-timer pada mulanya. Saudara-saudara, dia hanya seorang pegawai istana, juru minuman agung. Tetapi saya percaya kalau Nabi Hanani ingin berbagi beban, kalau ingin dia bertemu dengan Nehemia untuk berbagi soal hati yang susah sehubungan dengan keadaan umat Tuhan saat itu. Saya percaya Nehemia adalah gambaran dari jemaat yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi pekerjaan Tuhan, yang mengasihi jiwa-jiwa seperti jemaat GPDI Jajak. Bisa berkata amin? Saudara-saudara, dia datang kepada Nehemia dan cerita tentang tembok Yerusalem yang terbongkar, yang roboh, dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Saudara-saudara, tidak hanya di sana. Alkitab berkata keadaan umat Tuhan yang masih tinggal di Yerusalem dalam keadaan kesukaran besar, ada dalam persoalan besar, ada dalam masalah yang berat. Saudara-saudara, bukan hanya itu, mereka dalam keadaan buruk. Bukan cuma keadaan ekonomi yang buruk karena tembok Yerusalem roboh dan musuh menyerang, menguasai mereka. Tapi keadaan mereka juga sedang dalam tercela, dihina, dipermalukan. Dan saudara-saudara, anak Tuhan yang rohani ini, anak Tuhan yang sungguh-sungguh ini, mendengar berita ini, dia duduk, dia menangis. Saudara-saudara, dia menangis, lalu dia ambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Saudara-saudara, saya tidak tahu persis sebagaimana saya tidak tahu berapa lama Ezra berdoa. Saudara-saudara, sekalipun Ezra waktu itu 3 hari di tepi sungai Ahawa. Tapi setelah urus-urus semua, barangkali dia sehari berdoa puasa. Demikian juga dengan Nehemia ini. Saudara-saudara, dia ambil waktu untuk berpuasa. Saudara-saudara, waktu dia puasa, dia mau bilang, Tuhan, aku manusia biasa. Aku lemah, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Dia merendahkan diri, dia berdoa, dia sekaligus percaya hanya Tuhan saja yang bisa tolong. Saudara-saudara, mari kita mau belajar seperti Nehemia yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi pekerjaannya Tuhan. Tembok itu roboh dan dia kepengin bangun kembali. Lihat pintu-pintu gerbang terbakar, dia kepengin perbaiki lagi.
Dan dia melihat keadaan yang tercela untuk bangsanya, untuk umatnya Tuhan. Lalu dia berdoa, dia berpuasa. Saudara-saudara, waktu tembok Yerusalem roboh karena diserang oleh musuh, maka ada orang-orang yang jadi tawanan musuh. Saudara-saudara, saya bersyukur pagi ini Bapak Ibu Saudara ada di rumah Tuhan. Bukan tawanan iblis seperti orang-orang Yerusalem itu. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah tawanan roh. Amin. Sehingga kita ada di rumah Tuhan pagi ini. Pada saat tembok itu roboh, saudara-saudara, sudah tidak ada pembatas lagi. Ya, bukan cuma mereka dijarah oleh musuh. Musuh mengalahkan, musuh menguasai, musuh menaklukkan mereka. Sementara di dalam tembok Yerusalem ada bait Allah. Ada umat yang beribadah. Tapi sejak tembok itu roboh, saudara-saudara, bukan saja anak-anak Tuhan jadi tawanan musuh. Tetapi mereka, saudara-saudara, sudah tidak bisa dibedakan lagi antara orang-orang di luar, antara pengikut-pengikut musuh, saudara-saudara, dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah Israel. Saudara-saudara, sudah tidak ada bedanya antara anak-anak Tuhan yang katanya pergi ke gereja, yang katanya melayani Tuhan di dalam tembok. Tapi karena tembok itu roboh, sudah sulit dibedakan. Sama, saudara-saudara, sama. Bukan sama baiknya, bukan, tapi sama tercelanya. Sama dalam kesukaran besar, dan kata kesukaran ditulis jahat. Sama, tidak ada bedanya Bapak Ibu Saudara. Inilah yang membuat Nehemia duduk menangis, bahkan dia rela untuk ambil puasa, menyangkal diri, merendahkan diri dan berdoa. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, lihatlah mereka bukan seperti tema dari retreat remaja pemuda Overcome, di mana mereka punya kuasa untuk menguasai, mengalahkan, menaklukkan. Justru mereka lah yang dikuasai, mereka yang ditaklukkan. Saudara-saudara, mereka yang dikalahkan oleh musuh. Musuh yang overcome kepada anak-anak Tuhan. Inilah yang membuat Nehemia, anak Tuhan yang rohani, anak Tuhan yang sungguh-sungguh menangis dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, sudah tidak ada beda antara anak Tuhan yang beribadah di dalam rumah Tuhan, di dalam tembok, dengan mereka yang tidak beribadah. Saudara-saudara, pintu gerbangnya terbakar. Saudara-saudara, pintu gerbang dalam Alkitab bicara tentang pengalaman pribadi dengan Kristus. Saya menyebut saja beberapa hal. Ada pintu gerbang domba yang terbakar. Pintu gerbang domba bicara tentang pengalaman dengan Kristus Juru Selamat yang mati di kayu salib, mengampuni dosa, menebus dosa. Saudara-saudara dan saya, supaya kita punya pengharapan, bahkan kepastian. Apabila kematian itu datang, Bapak Ibu Saudara beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena itu kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara masih simpatisan, saudara belum terima Yesus yang mati di salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, cepatlah ambil dia jadi Juru Selamat, jadi Tuhan secara pribadi. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya Bapak Ibu Saudara dan saya selamat kecuali di dalam nama Yesus. Sementara kematian itu datang sewaktu-waktu. Tidak kenal umur, tidak harus tua yang sering kita dengar, tidak harus sakit, kapan saja, di mana saja. Saudara-saudara, kematian bisa jemput. Nah, kalau sampai pintu gerbang terbongkar, terbakar, jadi mereka sudah tidak pedulikan keselamatan. Mereka sudah nggak pikirkan ada hidup kekal, ada keselamatan.
tapi juga ada penghukuman kekal. Mereka masa bodoh. Yang penting kami senang, yang penting daging saya puas, yang penting saya senang lagi hidup di dunia ini, yang penting daging saya dienakan. Mereka sudah tidak peduli dengan keselamatan. Nehemia dengar ini, anak-anak Tuhan di dalam tembok yang terbongkar sudah tidak peduli dengan keselamatan jiwanya. Mereka hidup semaunya sendiri sampai-sampai tidak bisa dibedakan dengan luar. Orang luar, dia menangis. Saudara-saudara, bahkan dia ambil waktu untuk puasa. Ada pintu gerbang ikan. Jadi nomor 1 pintu gerbang domba, kemudian pintu gerbang ikan bicara tentang penginjilan. Boro-boro pikirkan keselamatan orang lain. Keselamatan sendiri saja nggak pikir. Saudara-saudara, mereka hidup semaunya, apalagi mau pikir keselamatan orang lain. Mereka sudah nggak mau pusing, remaja, pemuda, anak-anak mau hidup sama dengan orang-orang di luar tembok Yerusalem. Masa bodoh. Ini yang membuat hati Nehemia sedih dan menangis. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah dukung banyak, dukung sungguh-sungguh retret remaja pemuda. Bukti bahwa Bapak Ibu Saudara peduli dan mengasihi remaja pemuda supaya jangan sampai anak-anak kita ke bawah arus sampai keluar tembok dan binasa. Bisa berkata amin? Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sungguh kami mengasihi domba-domba. Kami juga mengasihi jiwa-jiwa khususnya anak-anak ini. Saudara-saudara, kami mau mereka semua diselamat. Kami belajar sabar terhadap mereka. Saudara-saudara, sebab kami mau bukan cuma kami selamat, tapi jiwa-jiwa pun, saudara-saudara, ikan-ikan diselamatkan. Itulah sebabnya kalau tidak Tuhan suruh, saya tidak akan bicara tentang berhenti merokok. Jangan pergi ke tempat pelacuran. Saya tidak akan berkata itu. Sebab saya percaya, saudara-saudara, tidak harus demikian. Pada saat minggu lalu Bapak Ibu Saudara mendengar khotbah tentang siapa membalas kebaikan dengan apa? Ingat, dengan apa? Kebaikan atau apa? Siapa membalas kebaikan dengan apa? Kejahatan. Kejahatan tidak menghindar dari rumah tangganya. Ini khotbah yang sebenarnya cukup keras. Walaupun saya tidak berkata berhenti merokok. Saudara-saudara, berhenti lakukan percabulan. Saya tidak berkata itu kecuali Roh yang suruh saya. Tapi sebenarnya saya sampaikan khotbah yang menurut saya takut, saudara-saudara. Saya sayang nanti kalau khotbah ini keras sekali. Kalau sampai rumah tangga seseorang anak Tuhan tidak terhindar, tidak berhenti, ada saja kesukaran, kejahatan. Ini keras. Tapi saudara-saudara, kami peduli dengan keselamatan ikan-ikan. Mereka waktu itu sudah tidak ada. Pintu gerbang ikan terbakar. Ada lagi namanya pintu gerbang sampah. Sudah terbakar. Sehingga sampah-sampah terus mengotori saudara-saudara. Lingkungan di situ bau tidak sedap masuk lagi ke dalam rumah Tuhan. Itu bicara tentang orang-orang percaya saat itu. Sudah tidak peduli. Simpan sampah. Bapak Pendeta Petrus Haryanto berkata bahwa kepahitan, apalagi konten-konten porno dan lain sebagainya itu sampah. Tapi mereka biarkan terbakar sehingga aroma tidak sedap masuk ke rumah Tuhan. Ini yang membuat Nehemia menangis. Saudara-saudara, masih ada pintu gerbang lama bicara tentang firman Tuhan yang lama. Yang nenek moyang kita sampaikan. Yang papa mama, yang bapak ibu gembala lama senior. Saudara-saudara sampaikan. Sudah kita kita lupakan begitu saja. Itu seperti pintu gerbang lama yang terbakar.
Belum lagi ada pintu gerbang Efraim terbakar. Kata Efraim berarti berbuah-buah. Jemaat waktu itu tidak mau bertumbuh. Mana bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudara? Mereka saja nggak pedulikan keselamatan sendiri. Mereka nggak pedulikan keselamatan orang lain. Barangkali itu suami, istri, anak-anak, mantu, mertua, dan lain sebagainya, cucu, cicit. Nggak peduli. Apalagi kehidupan rohani yang bertumbuh. Mereka sudah nggak mau pikir lagi. Ininya membuat Nehemia menangis. Belum lagi ada pintu gerbang timur bicara tentang Tuhan datang. Mereka nggak mau pikir, yang penting sekarang enak di dunia ini, tidak susah, ya itu baik Bapak Ibu Saudara. Kerja, nggak usah pikir Tuhan nanti wis mati yang nggak balik lagi. Orang berpikir demikian, beraninya. Tapi saudara-saudara, ini yang membuat Nehemia menangis. Jemaat punya rohani waktu itu mundur. Tapi lagi-lagi saya harus memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sebab jemaat GPDI Jajak, tembok dan pintu gerbangnya utuh. Bisa berkata amin? Ya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mau belajar dari Nehemia. Dia kepengin umat Tuhan saat itu jangan terus tinggal dalam keadaan sukar dan tercela. Saudara, dia punya beban dan dia rela ambil cuti. Saudara-saudara, dia pikir keselamatan bangsaku, keselamatan keluargaku jauh lebih penting dari kedudukanku. Jauh lebih penting dari jabatanku sebagai juru minuman raja. Ini kedudukan yang prestisius, saudara-saudara. Saudara-saudara, jauh lebih penting dari pendapatan yang aku dapatkan. Jauh lebih penting dari kekayaan yang saya bisa dapat dari pekerjaan ini. Dia coba berpikir, apa artinya saya peroleh seluruh dunia ini? Tapi bukan juga jiwanya binasa, tapi jiwa anakku, jiwa remaja, pemuda, anak-anakku binasa. Itulah sebabnya saudara-saudara dia ambil cuti dan dia berkata kepada raja-raja, beri waktu saya kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok yang roboh. Saudara-saudara, saya mau potong dulu di sini. Nanti justru Nehemia mendapat jabatan baru sebagai bupati di Yerusalem. Allah tidak pernah merugikan anak-anak Tuhan, jemaat GPD Jajak yang mau pikirkan keselamatan jiwa-jiwa. Apa yang Bapak Ibu Saudara sudah tabur untuk retet sebab saudara punya kerinduan, Tuhan selamatkan anak-anak remaja pemuda. Tuhan pasti mengganti dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, saudara-saudara sekarang atau kemudian jadi bupati di sana, tidak jadi juru minuman lagi. Tapi yang kita mau belajar saudara-saudara, dia mengasihi jiwa-jiwa. Dia minta izin, saya mau berhenti bekerja sementara waktu. Karena saya kepengin ajak anak-anak Tuhan bangun kembali tembok yang roboh. Perbaiki tembok, pintu-pintu yang terbakar. Dan saudara-saudara, mari kita membaca Nehemia 4 ayat 14. Sambil mengingat di mana suami, di mana istri, di mana anak, mantu, cucu pagi ini. Di mana posisi mereka. Saya tahu mereka ada di rumah atau sedang bekerja. Tapi yang saya maksud, apakah mereka juga seperti mereka yang ada di luar tembok Yerusalem? Nehemia 4 ayat 14 berkata demikian, ku amati semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada 1, para pemuka. 2, para penguasa. 3, kepada orang-orang lain. Jadi semua orang.
khususnya laki-laki, khususnya bapak-bapak, khususnya suami-suami. Mengapa saya berkata demikian? Coba lihat ayat selanjutnya. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu. Berarti suami-suami ini punya tanggung jawab. Dan rumahmu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, sampai di Yerusalem dia ajak orang-orang Yehuda, bangun tembok, bangun tembok. Lama hati Tuhan disakiti lewat cara hidup kalian, yang tidak ada bedanya antara anak Tuhan yang beribadah di rumah Tuhan dengan orang-orang musuh. Ayo bangun tembok. Dan mereka bangun tembok, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada musuh. Ada Sambalat orang Horonik. Ada Tobia, namanya saja Tuhan baik. Tapi saudara-saudara, dia nggak baik. Tobia itu artinya Tuhan baik. Dia seorang pelayan Tuhan. Pada mulanya, lihat, dia orang Amon sih. Jadi artinya mereka, Tobia ini pernah orang di luar Tuhan diselamatkan, lalu jadi pelayan Tuhan. Tapi saudara-saudara, hidupnya nggak benar. Sayang ya, sudah diselamatkan dari kumbangan dosa, lalu dipakai Tuhan jadi pelayannya. Harusnya dia sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Dia sekongkolan dengan Sambalat orang Horon. Dia sekongkolan dengan Gesem orang Arab. Saudara-saudara, lalu dia bersekutu dengan orang-orang Asdod, mau serang orang-orang yang sedang membangun tembok. Ini pelayan Tuhan, tapi suka ganggu pekerjaan Tuhan. Seneng kalau tembok itu tetap pecah, tetap rusak. Tapi saya selalu dijauhkan Tuhan untuk menyombongkan Bapak Ibu Saudara. Jemaat ini tidak senang ada kekacauan di dalam gereja. Amin, saudara-saudara. Tapi Tobia paling senang, saudara-saudara, bikin kacau. Lalu mereka mulai nyinyir. Bangun tembok, nanti ada anjing lompat roboh. Nyinyir sama pekerjaan Tuhan. Karepmu deloan. Jalan enggak itu program? Deloan. Maju enggak? Deloan berkembang dah. Ojo mela-mela. Lalu saudara-saudara mulai intimidasi, mulai ancam-ancam. Saudara-saudara, jadi mereka mulai sepakat lebih keras lagi. Ayo kita serang, kita gempur lagi. Saudara-saudara, mereka tidak rela kalau anak-anak Tuhan bebas merdeka. Mereka maunya jadi tawanan musuh, bukan tawanan roh. Itulah sebabnya mereka coba halang-halangi pembangunan tembok. Tetapi inilah yang kita mau belajar. Nehemia ajak para pria. Nehemia ajak para suami. Nehemia ajak para bapa. Saudara-saudara, langsung saja berperanglah. Itu berarti pertaruhkan nyawa kalian. Bukan cuma pekerjaan, bukan cuma kesibukan, bukan cuma zona nyaman. Mati kalau perlu demi anak-anak, demi anak-anak laki-laki dan perempuan, demi saudara-saudara, demi istri, supaya jangan menjadi tawanan setan. Berperang bicara tentang mati dan hidup, pertaruhkan nyawa. Saya menghimbau dengan cinta Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak, suami-suami, ayah-ayah, laki-laki, berdiri di dalam Tuhan. Kita bertanggung jawab penuh untuk keselamatan anggota keluarga kita. Nehemia ajak korbankan nyawa kalau Tuhan mau.
demi mereka tidak binasa. Lebih dari cuma berhenti untuk bekerja, apalagi hari Minggu. Ajak anak-anak pergi ke gereja, tunggui. Itu namanya Jemaat GPDI Jajak model Nehemia. Bisa berkata amin? Iya. Nyawa Tuhan tuntut untuk keselamatan orang. Bohong kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berkata aku cinta istri, cinta anak-anak, lalu kita adakan pembiaran dengan segala alasan apapun juga. Gak apa-apa, biar dia yang pilih sendiri, sudah umur 17 tahun, karpet. Saudara-saudara, bohong. Ketidakberdayaan kita yang membuat kita kewalahan menghadapi anak-anak. Sehingga kita nggak mau repot, nggak mau ribut, wis karepmu. Jangan. Saya bersyukur melihat anak-anak remaja pemuda datang di retret. Air mata saya jatuh melihat mereka sebagai orang-orang yang anak-anak yang berhak menerima keselamatan. Mereka penting bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita pikirkan keselamatan kita. Berperanglah. Saudara-saudara, jangan sampai jadi bom waktu dan menyusahkan kita, membuat kita nangis terus. Ini sungguh saya mau sampaikan. Anak-anak pun sudah diajar lewat firman Tuhan, disampaikan pembicara Bapak Pendeta Petrus Haryanto untuk mau dengar Papa Mama beri nasihat. Anak kami, Siana pun bilang, jangan bosan kalau Papa Mama telepon. Mengingatkan takut Tuhan, di mana kamu jangan marah, jangan ngomong Papa Mama cerai, jangan, sebab itu melindungi. Ayo berperang. Jangan sampai anak-anak kita jadi tawan. Bahkan kita sendiri jadi tawan. Dalam kesaksian atau firman Tuhan pagi sudah jadi bilang, dia tidak pernah gandeng cewek. Termasuk waktu pemberkatan sudah itu pertama kali dipegang. Berpegang tangan. Memang kuno. Sudah jadi bilang Alkitab kita juga kuno, terbitan tahun 70, tapi masih dipakai. Jangan, saudara-saudara, yang tidak benar menjadi benar karena kebiasaan. Dunia anggap itu. Sementara yang benar dijadikan tidak benar karena dianggap kuno. Jangan. Tuhan cari orang berkata. Saudara-saudaraku tadi berkata, biar Tuhan kerjakan kehendaknya di dalam miliknya. Suami-suami, bapak-bapak, ayah-ayah. Kita bertanggung jawab, bukan istri, kita laki-laki. Atas keluarga kita. Berfungsilah dengan benar. Dia ajak laki-laki untuk maju perang. Jangan sampai anggota keluarga itu jadi tawanan musuh. Jangan. Tentu dengan hikmat, dengan pimpinan Roh Kudus, orang tua, khususnya suami, ayah, laki-laki bisa membawa keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Istri, tolong dukung suami untuk menjadi imam yang berfungsi. Saudara-saudara, musuh yang dihadapi anak-anak Tuhan di zaman Nehemia bukan cuma dari luar tembok, dari dalam tembok. Pengaruh itu datang bukan cuma dari luar gereja, bahkan dari dalam gereja. Dan saya berkata, stop! Anak-anak Tuhan yang jadi pengaruh tidak baik. Tapi di zaman sekarang bukan cuma dari dalam tembok, dari luar tembok, tembus tembok, saudara-saudara, lewat internet. Kita sedang diperhadapkan dengan bahaya-bahaya besar. Itulah sebabnya
kepada para pemuka, para penguasa, bicara tentang para pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan, pelayan perjamuan suci, pelayan-pelayan yang lain, imam-imam musik, imam-imam WL, dan semuanya, dan orang-orang yang lain tanpa kecuali. Berperanglah. Nah, saudara-saudara, saya melihat yang pertama, kata-kata yang membangkitkan suami-suami, laki-laki, dan bapak-bapak. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Jangan takut. Sebab kalau Bapak Ibu Saudara dan saya takut sama siapa? Takut sama orang Amon, orang Asdod, orang musuh-musuh itu. Bahkan takut sama bangsanya sendiri, sama keluarganya sendiri, sama anak mantu cucu sendiri soal kebenaran. Kita mundur. Kita pasti tidak bisa maju. Tuhan sendiri lewat Nehemia berkata, jangan takut. Dan kalau bicara jangan takut, menurut pakar Alkitab ada 360 kali. Berarti setiap hari Tuhan Yesus bilang sama jemaat GPD Jaja, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut tentang hidup kita, tentang masa depan. Jangan takut Tuhan izinkan pencobaan. Jangan takut. Sebab dia selalu beserta kita semua. Amin. Hakim-Hakim 7 ayat 3, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang hanya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000. Takut pasti mundur. Takut pasti ngadakno pembiaran. Saudara-saudara, saya tidak berkata bahwa harus dikerjakan dengan keras, disiplin dengan keras, dimarah-marah, dipukul-pukul. Saya tidak ajar itu. Saya tidak sampaikan itu. Saudara-saudara, tapi saya percaya kasih dan hikmatnya Tuhan akan menolong kita untuk tidak takut. Sebab kalau kita takut, saudara-saudara, kita pasti mundur. Kita tidak lihat generasi yang diberkati Tuhan. 2 Samuel 23 ayat 11 dan 12 berkata begini. Sesudah dia, ini 3 pahlawan yang hebat dari Daud. Namanya Sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ada pahlawan Daud namanya Sama. Saudara-saudara, dia melihat ladang kacang merah. Ingat Esau yang jual kacang merah demi dia perutnya, demi perutnya. Dia jual hak kesulungan, dia jual keselamatan. Tapi lihat saudara-saudara, Sama berdiri seorang diri untuk mempertahankan ladang yang penuh dengan kacang merah. Sementara teman-temannya melarikan diri karena takut. Dia enggak takut. Dia cuma pikir ini jiwa-jiwa mesti beroleh kacang merah. Jiwa-jiwa mesti beroleh hak kesulungan. Jiwa-jiwa mesti beroleh selamat dan hidup kekal. Dan kita percaya di dalam Kristus Yesus ada hidup kekal. Sudah dia mati-matian. Dia tidak berkata kepada istrinya, ayo kamu kan teman sepewaris, ayo bantu saya, ayo kuatkan saya supaya saya bisa jaga keluarga ini selamat. Enggak. Dia merasa dia bertanggung jawab, bahkan seorang diri. Saudara-saudara, dan kita membaca, dia berhasil. Pria, kaum bapa, suami, mari berdiri seperti Sama. Pertahankan keluarga yang Tuhan percayakan di jalannya Tuhan. Saudara-saudara, berperanglah. Kata berperang ini penting untuk kita tahu, saudara-saudara.
nanti. Jadi mesti jangan takut. Jangan takut. Jangan takut, hikmat dan kasih Tuhan menolong kita. Yang penting, saudara-saudara, tembok ini terus berdiri. Mereka berjaga-jaga, saudara-saudara. Mari kita melihat yang kedua. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Nah, kata maha besar, saudara-saudara, perlu diingatkan Nehemia kepada orang-orang yang mulai gentar. Saudara-saudara, pasti kalah. Tapi ingat, ada Allah maha besar. Para pembina bertanya kepada saya, Om, apa saya bisa jadi pembina? Saya ngomong gak bisa. Saya pun gak bisa. Tapi Roh Kudus akan memampukan pembina dan kita. Bisa. Bisa berkata amin. Karena itu ingatlah akan Tuhan yang maha besar. Yang mengatasi semuanya. Dahsyat berarti terjemahan Yunani tulis dunatos, pembuat mujizat. Ingat Tuhan. Dia bisa bikin mujizat. Saudara-saudara, barangkali anak-anak, anggota keluarga kita, apalagi sudah remaja, pemuda, sulit. Tapi dia dunatos, pembuat dunatos. Dia pembuat mujizat. Saudara-saudara, kalau kepengen lihat dia maha besar dan dahsyat, berperanglah. Berperang dalam artian berfungsilah. Mana bisa lihat kita nggak berfungsi. Kita biarkan dengan segala macam alasan. Cuma 2 jam guru-guru sekolah minggu ajar anak-anak sekolah minggu. Dengan firman-Nya. Hanya 2 jam barangkali ada acara di rohani di SD dan SMP Greta Jajak. Selain hidup para guru ini dituntut, diharapkan menjadi berkat dan contoh hidup. Tapi cuma 2 jam. Selanjutnya mereka dilayani oleh sosial media. Kalau kita biarkan terus, itu sengaja kita bikin bom waktu untuk meledak dan menghancurkan, mengacaukan kita semua. Sebab kita tahu, saudara-saudara, penguasa di udara sedang bekerja dengan satelit-satelit dan lain sebagainya. Karena itu saya bilang kepada multimedia, tim multimedia, Evan dan teman-teman, justru kalianlah orang-orang yang berdiri paling depan. Sembahyang, puasa bila perlu. Sebab apa? Sebab ini ditampilkan, di sharing, di YouTube dan lain. Berhadapannya dengan penguasa di udara. Ayo bangkit. Ada Allah di dalam Yesus Kristus. Dia Allah yang maha besar. Mengatasi ketidakmungkinan kita. Amin. Dia dahsyat. Dia akan menghiburkan dengan perkara-perkara yang tidak bisa kita buat, cuma Dia buat. Cuma Dia bisa, cuma Dia saja yang bisa. Sehingga kita bersorak-sorai. Saudara-saudara, kalau membaca Yosua 5 ayat 13, saya heran dengan yang namanya Yosua. Saudara-saudara, ada orang asing dengan senjata lengkap. Tapi heran saudara-saudara, Yosua ini berani maju menghadapi dia. Seorang diri. Dia nggak ngerti ini lawan atau ini kawan. Tapi dia berani maju tanpa takut. Orang kalau tidak takut, dia berani maju. Walaupun kemudian kita tahu itu ternyata panglima bala tentara Allah. Tapi apakah yang membuat orang berani dan maju? Saudara-saudara, selain tadi poin yang pertama, jangan takut. Yang kedua adalah ingat Tuhan. Yosua 1 ayat 5 katakan, tidak ada seorang pun yang akan bertahan di hadapanmu Yosua. Oh,
Sudah dia ingat Tuhan Maha Besar berfirman, tidak ada seorang pun bertahan. Jadi dia berani maju. Kalau dia musuh pasti tumbang. Tidak tahan berdiri. Selalu kalau kita ingat kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, kita akan maju. Ingat kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, yang berpegang teguh, kata ayat 5 pasal 1 Nehemia tadi, perjanjian dan kasih setia. Dia pasti genapi janjinya. Saya mau maju sebab janji Tuhan, seperti dalam Mazmur 128, keluarga yang diberkati Tuhan pasti jadi keluarga jemaat GPDI Jajak. Amin. Maju terus. Bapak Ibu Saudara, akhirnya dikatakan di sana, berperanglah. Tadi saya berkata musuhnya bukan cuma dari luar, dari dalam, bahkan tembus tembok. Itu sebabnya ada langkah pertahanan. Jangan sampai tembok yang sedang dibangun ini roboh. Saudara-saudara, mereka bertahan. Mereka mempertahankannya mati-matian. Dalam Yesaya 20 ayat 30 berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Cari orang bikin bangun tembok, gak ada. Supaya bertahan, supaya yang di dalam tembok, orang-orang yang beribadah, berkenan sama Tuhan. Keluarga yang berkenan, tidak seperti orang-orang di luar tembok. Tidak seperti keluarga orang-orang yang tidak percaya. Tapi gak ada. Tapi saya bersyukur, ada banyak ditemui pembangun-pembangun tembok doa untuk keluarga di jemaat GPDI Jajak. Amin. Ayo bangun tembok. Datang hari hari Jumat, saudara-saudara, berdoa pribadi, itu sedang membangun tembok. Bangun tembok. Dalam Yesaya 62 ayat 6, di atas tembok-tembok, hai Yerusalem, telah ku tempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Dan janganlah biarkan dia tenang sampai ia menegakkan Yerusalem. Dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Ayo terus berdoa. Pertahankan tembok keluarga masing-masing kita. Supaya beda. Pelayan-pelayan Tuhan punya rumah tangga, punya keluarga. Dengan mereka di luar sana. Ini bicara tentang mempertahankan dalam doa. Saudara, teteskan air mata bila perlu berpuasa. Saudara-saudara, Tuhan lindungi keluarga. Lindungi keluarga. Tolong. Itu kita sedang berperang walaupun sifatnya bertahan. Tapi 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia dan menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kata perang di sini, saudara-saudara, bukan saja bertahan, tapi overcome. Harus menguasai musuh. Tetap jadi tawanan roh, bukan dikuasai dan jadi tawanan musuh. Serang. Sebab harus dipatahkan siasat. Siasat itu logismos. Pikiran-pikiran yang menyesatkan. Yang suka berkata, nggak zaman. Tapi saya bilang, kuno. Kalau nggak vape, nggak merokok, nggak ini, nggak itu siasat iblis.
Itu logismos. Saudara-saudara, Tuhan mana mau patahkan. Serang itu. Ya, masih banyak lagi supaya apa? Supaya keluarga jemaat GBD Jajak menjadi kemasyuran di bumi. Artinya orang memuliakan Tuhan lewat keluarga kita. Keluarga pelayan-pelayan dan sebagainya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4, Roh Tuhan Allah ada padaku, ini senjata. Jadi orang-orang Nehemia mereka bekerja, sudah ada yang bekerja, ada yang jaga. Ada yang bekerja dengan tangan satu, tangan yang lain bawa senjata. Dan senjata itu bicara tentang roh, firman dan namanya. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Saudara dan saya ditentukan untuk menjadi pemenang. Jangan salah itu, bukan kalahan. Dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu, minyak untuk pesta ganti kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Tanaman Tuhan untuk melihat keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan sebab berkuasa menaklukkan. Yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempatnya sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sekian lama gereja, orang Kristen jadi bahan olokan. Tapi saudara-saudara, pada pagi ini saya mengajak kita, khususnya suami, khususnya orang tua, juga mama, pengganti suami, karena papa sudah tidak ada, suami tidak ada, untuk menjadi seperti Nehemia atau Tuhan mau. Ingat Tuhan, jangan takut. Perang bukan untuk yang tidak baik, perang supaya semua diselamatkan. Supaya anak-anak keluarga kita jadi tanaman Tuhan. Pohon terbantin kebenaran. Saya mengakhiri dengan Yesaya 61 ayat 9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku bangsa. Sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Bisa berkata amin? Tidakkah Bapak Ibu Saudara rindu orang berkata, keturunan yang diberkati Tuhan? Tidakkah Bapak Ibu Saudara mendengar atau paling tidak kita ngerti orang mengakui keturunan yang diberkati Tuhan? Kalau ada yang jatuh seperti tembok Yerusalem yang roboh di awal. Kalau Nehemia pulang dan mau bangun kembali, itu berarti masih ada harapan. Tuhan mau ngangkat yang pernah jatuh jadi tawanan musuh. Yang pernah jadi bahan olokan. Ada harapan Tuhan memulihkan. 1 Tawarik 17 ayat 27, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Pelayan musik bisa siap. Supaya tetap ada di hadapan untuk selama-lamanya. Mari baca bersama-sama kata sebab mulai. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Bisa berkata amin? Biar orang luar mengakui kita milik Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Masih ada harapan. Dan orang akan berkata, keluarga-keluarga jemaat GBD Jaya, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Ada nyanyian berkata, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Masih ada Tuhan, kata lagu yang kita sudah nyanyikan. Kita miliknya Tuhan. Tuhan tolong kita semua.
Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah. Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Katakan sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Bapak Ibu Saudara, rindukah kita punya keluarga? Keluarganya diberkati Tuhan. Ini jadi doa, kiranya Tuhan berkenan. Suami juga istri, ayah, laki-laki, mari berfungsi. Bagaimana anak kita ke depan terserah kita, bukan istri. Jangan salahkan istri. Jangan lemparkan beban tanggung jawab Tuhan beri kepada istri. Jangan. Walaupun istri teruslah berdoa dan dukung suami, tapi kepada kaum pria Tuhan taruh beban. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara mau berkata, Tuhan, aku ingin keluargaku, keluarga yang diberkati. Sama-sama berdiri nyanyi lagu ini dari awal. Kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan Anak-anak nurutlah kalau orang tua berkati kerjakan keluarga. fungsinya karena Tuhan yang minta. Tolong dengar mereka. Tolong hargai orang tua, papa, mama. Dari awal kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Katakan semua Tuhan
Haleluya. Haleluya, haleluya. Ada beberapa menit ke depan, Bapak Ibu sudah bisa berdoa, orang-orang tua berdoa. Katakan, Tuhan, aku mau punya keluarga yang diberkati Tuhan. Anak-anak, kalau kalian simpan kepahitan, kesalahan orang tua, itu tidak menguntungkan hidupmu di ke depan hari. Perlakuan orang tua, siapapun juga yang buruk di masa lalu, bukan jadi alasan untuk kalian tidak menjadi baik. Bukan. Apapun yang terjadi di masa lalu, bukan jadi alasan untuk kalian memperlakukan hidup semaunya. Jangan. Tuhan Yesus ada. Dia mau memulihkan dan memberkati. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan tahan-tahan. Kalau orang tua merasa bersalah, datang kepada Tuhan, selesaikan dengan Tuhan. Minta maaf supaya berkat-berkat Tuhan dilimpah. Sebab Tuhan melindungi. Nanti Ibu Gembala akan berdoa buat Bapak Ibu sudah yang sungguh-sungguh membutuhkan Dia. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik. Ini keluargaku Tuhan, sebab Tuhan keluarganya diberkati Tuhan, jemaat yang gereja, suaminya diberkati Tuhan, orang tuanya diberkati Tuhan, anak-anak menantu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik, Yesus baik bagiku. Yesus baik. Sekali lagi Yesus baik. Yesus baik, baik. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu pada pagi hari ini, Haleluya. Engkau membawa kami sidang jemaat Tuhan untuk terbeban untuk jiwa-jiwa, terbeban untuk keluarga kami ya Ya. Tuhan. Biarlah menjadi doa kami, keluarga kami diberkati Tuhan. Amin. Keluarga kami diperkenankan oleh Tuhan, hidup kami berkenan sesuai dengan kehendak firman-Mu Ya. ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Terima Engkau beri kasih, hikmat Tuhan. kepada kepala keluarga, kepada ibu rumah tangga, seisi keluarga umat-Mu Tuhan. Amin, Tuhan. Beri hikmat Tuhan untuk mengatur keluarga kami, anak-anak kami semua, supaya dipimpin Roh Kudus hidup berkenan kepada Tuhan, Haleluya. takut kepada Tuhan, sehingga berkat Tuhan yang Kau sudah janjikan
boleh menjadi bahagian keluarga kami masing-masing Tuhan. Haleluya. Boleh dipulihkan kembali keluarga kami ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga anak-anak-Mu, Amin. rumah tangga keluarga anak-anak-Mu. Pagi hari ini yang sudah mendengar firman-Mu. Haleluya. Roh Kudus yang akan bekerja di dalam setiap Tuhan. kehidupan kami. Keluarga demi keluarga ya Tuhan. Supaya keluarga kami boleh memuliakan Engkau. Amin. Keluarga kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Amin. Sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan ya Tuhan. Kami ingat bagi keluarga-keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum diselamatkan. Engkau beri beban kepada kami semua. Baik itu suami atau istri atau anak semua. Yang belum seisi keluarga kami boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa dengan sehati. Biarlah Kau buka hati mereka. Amin. Supaya mereka boleh percaya. Mereka boleh diselamatkan Tuhan. Amin. Supaya kami boleh bersama-sama hidup di dunia. Sampai kami di dalam kerajaan surga. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Engkau selamatkan semua keluarga kami. Boleh percaya, boleh mengenal Engkau. Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa Terima kami, kasih, permohonan Tuhan. kami. Terima Bukan kasih. saja berkat jasmani yang kami miliki, tetapi kami ingat dan kami mohon supaya berkat rohani kami untuk keselamatan jiwa kami bersama-sama kami di dalam kerajaan sorga. Amin. Inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi permohonan kami pagi hari ini Tuhan. Engkau dengar doa kami, Engkau dengar permohonan kami ya Tuhan. Amin. Engkau menolong kami semuanya ya Tuhan. Biarlah kasih. firman-Mu yang sudah kami dengar, Roh Kudus yang akan meteraikan dalam setiap hati kami. Ya. Roh Kudus yang terus berbicara lewat firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi kerinduan doa kami, Tuhan yang menjawab dan Tuhan yang Haleluya. mengabulkan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus kami Tuhan berdoa. Haleluya. Amin.